Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan aku Alila Kurnia Putri. Di video kali ini akan menjelaskan tentang dasar-dasar TIU ya teman-teman ya, supaya nanti ketika teman-teman mengerjakan soal-soal TIU itu nggak lupa dasar matematikanya. Mungkin teman-teman ada yang udah lama nggak belajar matematika, atau mungkin teman-teman banyak juga yang lupa tentang dasar-dasar matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu yang dikerjain yang mana dulu. Terus juga ada perkalian pecahan, penambahan pecahan, pembagian pecahan gitu ya teman-teman ya. Oh iya, by the way, kemarin banyak banget yang masih nanya ke aku apakah CPNS 2022 ini dibuka atau diadakan. Nah, kabarnya CPNS tahun 2022 ini cuman untuk sekolah kedinasan ya teman-teman ya. Nanti di jalur umum mungkin akan diadakan di tahun 2023. Cuman nggak tahu juga apakah akan ada CPNS 2023 atau enggak ya teman-teman. Ditunggu aja dan sambil belajar jangan lupa dipersiapkan juga. Oke? Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Kita langsung mulai ya teman-teman ya ke dasar-dasar TIU. By the way, teman-teman apa kabar nih? Apakah udah mempersiapkan semuanya dengan baik atau masih mager-mageran? Terutama untuk adik-adik yang mau mendaftar sekolah kedinasan nih, kan ada UTBK sama persiapan tes kedinasan ya. Nah, jangan lupa dipersiapkan dua-duanya ya adik-adik ya, karena UTBK juga penting, tes kedinasan juga penting ya. Ya udah gitu aja sih. Ini ngajar sendiri, ngerekam sendiri. Dasar-dasar TIU ya teman-teman. Oke, jadi aturan hitung matematika itu ada penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Ya kan teman-teman? Nah, kalau ada operasi hitung seperti ini, itu nanti yang dikerjakan yang perkalian sama pembagian dulu teman-teman. Penambahan dan pengurangan setelah perkalian sama pembagian ini. Misalnya ada 3 ditambah 2 dikali dengan 2. Nah, ini yang dikerjakan yang perkalian dulu ya teman-teman. Ini 2 kali 2. Ini 4. Ini 3. 3 plus 4 sama dengan 7. Terus ada lagi misalnya 4 dibagi 2 ditambah 3 dikali 2. Itu berarti yang dikerjakan yang pembagian dan perkalian dulu. Misalnya ini 4 bagi 2 sama 3 kali 2. 4 bagi 2 berapa? 2 ya teman-teman. 3 kali 2 ini plus 6. Ini berarti 2 plus 6 8. Oke gitu ya. Jangan jumlah atau kurangin dulu kalau ada perkalian dan pembagian. Ini yang diutamakan ya teman-teman ya. Terus menjumlahkan dan mengurangi pecahan. Pertama kalau penyebutnya sama nih teman-teman, misalnya 2/3 plus 1/3 sama dengan, kalau penyebutnya udah sama, ini kan 3 sama 3. Berarti ini tinggal dijumlahin aja ya teman-teman. Ini bawahnya ditulisin 3, 2 tambah 1, 3. 3/3 sama dengan 1, oke? Terus misalnya lagi, 3/3 dikurangi 2/3. Ini kan penyebutnya sama, 3 sama 3. Berarti tinggal dikurangin aja ya teman-teman. 3 kurangin 2 sama dengan 1/3. Oke, kalau penyebutnya beda nih, misal penyebutnya beda 2/3 plus 3/5. Nah, ini berarti penyebutnya disamain dulu teman-teman. Ini kan 3, ini 5. Dicari KPK-nya ya teman-teman. Gampangannya tinggal dikaliin aja nih. 5 dikalikan 3. Berarti ini 15. Terus 15 dibagi dengan 3 berapa? 5 ya, 5 kali 2, 5 kali 2, 10. Terus ini ditambah 15 dibagi 5 sama dengan 3 ya, 3 dikali 3 plus 9. Berarti 19/15. Oke. Kalau penyebutnya beda nanti disamain dulu nih penyebutnya nih.
Harus sama ya teman-teman, penyebutnya nggak boleh beda. Diingat-ingat ya. Terus kita lanjut lagi ke mengalihkan pecahan teman-teman, mengalihkan pecahan. Mengalihkan pecahan, ini misalnya 4/2 dikali dengan 3/2. Ini tinggal dikali aja ya, penyebut sama penyebut, pembilang sama pembilang. Ini 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Ini bisa disederhanakan ya teman-teman ya. Ini 12 dibagi dengan 4 ya. Bisa sama dengan 3. Atau 3/1. Karena ini 4 bagi 4, 1, 12 bagi 4, 3, 3/1. Atau bisa aja ini dari awal udah disederhanakan nih teman-teman. Kan ini 4, ini 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 3, 6. 6/2, 3. 3/1. Oke. Terus misalnya lagi 1/2 dikali dengan 3/6 sama dengan, ini bisa disederhanakan ya teman-teman ya. Ini sama ini. 3 dibagi 3 kan 1. 6 bagi 3, 2. Berarti nanti tinggal 1 kali 1 sama 2 kali 2 sama dengan 1/4 ya teman-teman ya. Terus apalagi nih misal nih 5/6 dikali dengan 12/8 ya misalnya ya. Sama dengan berapa nih? Ini bisa disederhanakan ya teman-teman ya. Bagi 2, 6 bagi 2, 4. Bagi 2, 3 bagi 2, 2. Jadi ini kali ini 15. 6 kali 2, 12. Ini bisa disederhanakan juga ya teman-teman ya. Dibagi dengan 3. Oke. Bagi 3 sama dengan 5, bagi 3 sama dengan 4. Jadinya 5/4. Oke, ini untuk mengalihkan pecahan teman-teman. Jadi penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang, dan kalau bisa disederhanakan itu disederhanakan dulu ya teman-teman biar nggak banyak angkanya. Lalu ada pembagian pecahan, membagi pecahan. Ini misalnya 3/6 dibagi dengan 1/3. Ini kan berarti kan gini ya teman-teman. 3/6 per 1/3. Nah ini kalau dibagi, yang bawah dibalik ya teman-teman ya, dibalik terus dikali. Ini 3/6 dikali dengan 3/1. 3/1, oke. Ini bagi 3, 1, bagi 3, 2. Ini 3 kali 1 sama dengan 3. Terus 2 kali 1 sama dengan 2. Oke teman-teman. Terus misalnya lagi nih. Misalnya lagi 1/2 dikali 1/2 dibagi dengan 1/6. Ini berarti tinggal dibalik ya teman-teman. 6/1. Oke. Ini kan berarti 3 ya. 3/1 ya teman-teman ya. Jangan lupa kalau ada pembagian gini, itu yang sebelah sini tinggal dibalik aja ya teman-teman ya. Karena kan ini kan sama aja 3/6 per 1/3. Terus ini nanti dibalik. Jadinya kali ya teman-teman ya. Jangan lupa ya. Lalu mengurangi dan menambah bilangan desimal. Bilangan desimal itu yang koma-koma teman-teman. Misalnya nih 0,25 dikurangin dengan 0,2. Itu berarti 0,25 dikurangin dengan 0,2. Ini 5 ya teman-teman. Terus 2 kurangin 2, 0. 0,05. Terus misalnya lagi 0,75 dikurangin dengan 0,31 sama dengan 0,75, 0,31 sama dengan 4. 7 kurangi 3, 4. Ini 0.
Oke. Misalnya lagi nih 0,332 dikurangin dengan 0, ulang-ulang. Misalnya berapa ya? 1,32 dikurangin dengan 0,5. Coba 1,32 dikurangin dengan 0,5. Ini 2-nya ke sini ya teman-teman. 2, terus ini 3 kurangin 5. Ini minjem 1 di sini ya. 10 maksudnya. Jadinya 13 dikurangin 5, 8 ya teman-teman. Ini udah habis diambil sama ini, berarti 0. 0,82. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Terus membagi bilangan desimal. Misalnya 0,50 dibagi dengan 0,2. Ini tinggal dijadiin pecahan aja lebih mudah ya teman-teman ya. Ini kan 0,50 itu sama dengan 50 per 100. Terus 0,2 itu sama dengan 2 per 10. Terus kalau dikali berarti 50 per 10, 100 dikali dengan 10 per 2. Ini coret nolnya, terus ini coret 5, terus 5 dibagi dengan 10 dibagi 5, ini 2 ya. Jadinya 5 per 2. Kalau nanti di soal nggak ada jawaban 5 per 2, berarti jawabannya 2, 1 per 2 ya teman-teman ya. Karena ini dipecah lagi. Dipecah lagi itu berarti 5 dibagi 2 kan 2, sisa 1 ya. Karena ini nih, 2 kali 2, 4, 4 tambah 1, 5. 5 per 2, oke. 5 dibagi 2 sama dengan 4, sisa 1, berarti 2, 1 per 2. Oke ya teman-teman ya. Misalnya lagi, ini bikin kecil aja sini nih, 0,50 dibagi dengan 0,2, itu bisa 500. Buat 50 aja deh, kebanyakan 500. 50 tuh berarti dikali dengan 100 ya teman-teman ya. Kalau ini kali 100 berarti ini kali 100 ya teman-teman. Ini 20. 50 bagi 20 sama dengan 2 ya. 2, 40, ini 10. Ini tambahin 0, ini koma 5. 2,5. Jawabannya sama. 2,5 dan 2,5. Gitu ya, gampang banget. Terus nih ada persamaan linear satu variabel. Ini yang kayak gimana sih, Mbak? Ini tuh yang ada hurufnya, teman-teman. Yang ada hurufnya, misalnya 3x plus 5 sama dengan 10. Terus nanti ditanya, berapa nilai x? Berarti ini gimana? 3x. Ini pindah ruas ya, biar bisa dihitung ya teman-teman ya. 10 dikurangin 5. Berarti 3x, 10 kurangin 5 sama dengan 5. X sama dengan 3 per 5. 5 per 3, sorry. 5 per 3. Misalnya lagi nih, 2x. 2x plus 6 sama dengan ini 4x min 2. Berapa nilai x? Berarti ini kumpul-kumpulin ya teman-teman. Ini 6 dikurangin 2, ini ya. Plus ding. Ini pindah ruas, terus yang 2x pindah ruas ke sini. Jadi sama dengan 4x min 2x. 6 plus 2, 8. Terus 4x dikurangin 2x sama dengan 2x. Jadinya x sama dengan 4. Oke, gampang banget, tinggal diputar-putar aja teman-teman ya. Itu dulu dari aku, jangan lupa dipantengin terus YouTubeku karena juga bakalan ada beberapa latihan soal yang aku bahas di YouTube dan juga materi-materi yang masih banyak teman-teman.
Insya Allah aku bakalan bikin video seminggu 2 kali nanti, tapi April seminggu cuma sekali aja ya teman-teman, di hari Sabtu. Jangan lupa belajar terus, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.